apa-apalah ya. Ya, oke ya. Ya, selamat siang ya kelas Denuk ya. Oke, kita kembali ke channelnya kita di mana? Di Link Smart Open Teja. Oke ya, oke. Nah, sekarang kita mau melihat materi yang di USB-N kan ya untuk kelas 10 dan kelas 11. Jadi kalian nanti belajar dari sini saja karena itu Ji, cuma angkanya pasti tidak sama gitu ya. Kalau sama ya puji Tuhan haleluya lah kalau ada yang sama gitu ya. Maafkan kalau ada yang sama ya kekilafannya ibu itu kalau sama. Nah, oke. Pengukuran nomor 1 bisa di semua? Bisa. Vektor? Bisa. Oke, yang ini GLBB. Ini kalau dalam bentuk grafik berarti kalian biasa carinya apa? Cari jarak pakai luas ya. Cuma kalau bentuknya bukan grafik, soal cerita ya mungkin bisa dicari apa? Kecepatannya, percepatannya, dan lain sebagainya ya. Ingat di rumus-rumusnya. Apa beda? Ayo rumusnya apa? Loh kan harus ingat itu. Apa rumusnya? Bentar, mana ini? Oh iya ini. Ya, oke. Rumusnya VT sama dengan apa? V0 ditambah dengan A kali T. Kalau mula-mula diam, V0 sama dengan 0. Kalau berhenti, VT sama dengan 0. Lalu rumusnya S apa? Ayo. Rumusnya S. Franklin. Ya, loh, tanya apa? Rumusnya S apa? Rumusnya S lihat sini ya, jangan lihat tempat lain. Sama dengan apa? V0 kali T ditambah apa? 1/2 AT kuadrat. Lalu rumus lagi yang 2AS sama dengan apa? Ayo. Yang lain. VT kuadrat dikurangi dengan V0 kuadrat. Lalu 2S per time sama dengan apa? V0 ditambah dengan VT. Yang ini dipercepat atau diperlambat? Dipercepat ini. Dipercepat ini. Ini konstan. Yang ini oke, berarti good semua ya. Ya, berarti tahu nih. Sekarang gerak parabol tuh. Di gerak parabol. Gerak parabol itu kan pasti ada yang V0-nya yang begini ya, mana? Gimana sih gerak parabol gini ya? Ini ya. Oke, V0x sama dengan apa? Ayo. V0 cos alfa ya. V0y sama dengan apa? V0 sin alfa. Kemudian Vy itu sama dengan apa? V0y min G kali T. Kalau Vx selalu sama dengan apa? V0x ya. Ingat ya. Di puncak atau di titik tertinggi itu. T puncak sama dengan apa? Harus hafal itu. Sama dengan V0y dibagi dengan G ya, T puncak. Lalu T maksimum itu 2 kali T puncak, berarti sama dengan 2 V0y dibagi dengan G. Y maksimum sama dengan apa? V0 kuadrat sin kuadrat alfa dibagi dengan 2G. X maksimum sama dengan apa? V0 kuadrat kali 2 kali sin alfa cos alfa dibagi dengan G. Jangan lupa. Ya, ingat ini ya. Itu untuk gerak parabol. Ini kalau yang di bidang datar. Ya, oke ya. Jadi yang ini nih. Pakai rumus yang mana nih? Soal ini. Dicari apa itu? Ketinggian maksimum. Ya, kecepatannya berapa? 20. Sudut elevasinya berapa? Berapa nih sudut elevasinya ini? Mana? Bentar. Sudut elevasinya 30. Yang ditanyakan berapakah ketinggian maksimum? Pakai rumus apa itu? Y max sama dengan apa? V0 kuadrat sin kuadrat alfa dibagi dengan 2G. V0-nya berapa? 20 pangkat 2. Sin 30 berapa? 1/2 pangkat 2 dibagi 2 kali berapa? 10. Berarti sama dengan 20 kali 20 kali 1/4 dibagi 20. Coret, 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 coret. Berapa? 5. Oke. So easy. Ya, oke. Nah, yang berikutnya nih, soal ini parabol lagi nih.
Parabol lagi, elevasinya 30, kecepatan yang ditanyakan adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai ketinggian maksimum. Berarti sama dengan apa? T sama dengan TP ya. Apa? Fenol Y dibagi dengan G. Fenol Y tadi apa? Fenol sin ya. Fenol sin alfa dibagi G ya, bagi G. Fenolnya berapa? Tadi berapa? 8 ya? 8. Oke, sin 30. 1/2 dibagi G. 10. Coret-coret. 4 bagi 10. 0,4. It's so easy. Ya, oke ya, bisa ya. Parabol ya. Ya. Ini lagi nih. Jatuhkan dari pesawat. Sama gini ya. Kalau jatuh pesawat itu grafiknya bukan parabol tapi hiperbol. Jadi setengahnya gini. Ya, setengahnya. Jadi time-nya di sini kamu pakai rumus jatuh bebas. Akar dari 2H per G. Jadi kalau yang dicari ketinggiannya, maka ini dipangkatkan 2. Berarti hanya sama dengan 1/2 GT kuadrat gitu. 20 meter per kilometer per jam. Berapa meter per sekon? Loh. V berarti sama dengan 72 km per jam sama dengan 20 meter per sekon. Ini berarti sejauh jarak X-nya tuh. Berarti X sama dengan apa? V dikalikan T. Maka kamu bisa cari T tuh di sini. Jadi sama dengan X dibagi dengan V. X-nya berapa? 200. Kemudian V-nya berapa? 20. Berarti berapa detik? 10. Nanti kalau saya masuk sini nih. Jadi sama dengan 1/2 kali 10 kali 10 pangkat 2. Coret berapa? 5. 5 kali 100? 500 meter. Oke. It's so easy. Ya. Nah. Ada ini. Sebuah benda. Ya, sebuah benda dilempar dari gedung yang tingginya 20 meter. Loh, berarti ini yang apa ini? Yang mana, Mi? Bentar ya. Nih, 20 meter nih. Berarti dari gedung nih, gedungnya bisa seperti ini. Jadi bendanya ada di sini, maka seperti ini ya. Itu jatuhnya. Nah, yang ditanyakan adalah kapan dan di mana mencapai titik terjauh. Berarti yang di sini nih. Ya, kamu ingat kalau ini ada ketinggian awal Y0, berarti yang ke atas itu adalah T puncak, yang ke bawah ini adalah T jatuh. Jadi T maksimumnya ini sama saja dengan T puncak ditambah dengan T jatuh. Untuk cari X maksimum berarti nanti sama aja dengan apa? V0X dikalikan dengan T maksimum. Nah sekarang untuk T puncak sama dengan apa T puncak? V0Y dibagi dengan G ya. Lalu T jatuh. T jatuhnya kamu pakai rumus jatuh bebas. Akar dari 2 Y maksimum ini kita bagi dengan G. Lalu Y maksimumnya gimana? YM-nya berarti ada ketinggian awal Y0 ditambah dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa dibagi dengan 2G. Oke, kita cari nih dulu. Y0-nya berapa? Ketinggian awal 20 meter ditambah dengan V0 kuadrat. Berarti ini 80 pangkat 2 berapa? Ya, 80 kali 80 lah ya. Lalu sin 37 berapa? 0,6 berarti sama dengan 0,6 kali 0,6 karena kuadrat kan? Ini dibagi dengan 2 berarti kali berapa? 10. Oke ya, kita main cepat nih. 2 kali 10? 20. Coret dengan ini 4. Oke ya, sekarang ini kan 0,6. 0,6 itu kan sama dengan berapa? 6/10 ya. 6/10. 6/10 ini juga 6/10 ya. Coret dengan ini ya, boleh ya. Oke. Bisa? 6 kali 6 berapa? 36 kali 8? Hah? 36 kali 8? 36 kali 8, 8, 48, 3, 24, tambah 3, 27 ya? 24 tambah 3? 288, oke. Tapi ini kan masih dibagi dengan 10 kan? Berarti 28,8 ya. Lobet, klik. Ya. Oke. Thank you. Ya, oke ya.
Udah ya, ya, oke ya. Berarti itu, berarti ini adalah apa? 28,8 ya. Ini 28,8. Kan hasilnya ini ditambah dengan berapa? 20. Berarti sama dengan 48,8. Jadi berikutnya kalian cari T jatuh ya, berarti sama dengan akar dari 2 kali 48,8 dibagi dengan berapa? 10. Nah, nanti kamu cari nih sama dengan berapa? Ya. Nah, setelah itu barulah nanti kamu masuk di X maksimum atau tak cari ini TM dulu. T puncak kan sama dengan ini. Berarti sama dengan fenol Y itu sama dengan fenol ini salah nih ya. Harusnya cos ya. Oh, cocok deh. Fenolnya sama dengan apa? Fenol sin ya. Berarti ini fenol sin 37 derajat dibagi dengan G-nya adalah 10 ya. Nanti kamu cari ini T-nya sama dengan berapa. Lalu untuk cari XM, kita kan menggunakan apa? Fenol X. Fenol X sama dengan apa? Sama dengan fenol cos 37 ya. Nanti dikasih masuk. Seperti itu. Ada pertanyaan di sini? Ditahu dari sin apa cos? Lah itu yang basically punya itu ya. Ya, ini dari sini loh. Lupa ya Wesley ya. Ini fenol nih. Lalu di sini adalah alfa. Yang ini adalah fenol X. Lalu yang ini adalah ke atas itu adalah fenol Y. Ini kan sisi samping. Ini sisi miring. Yang ini sisi depan. Sin itu demi, cos itu sami, ya. Berarti fenol X-nya sama dengan fenol cos alfa. Kalau fenol Y, fenol sin alfa, ya. Fenol Y sama dengan fenol sin alfa. Oh, ingat itu loh, segitiga siku-siku Pitagoras. Apa? Maksimum apa dulu? Maksimum apa dulu? Ya, itu ya, gini ya. Ini nggak bisa pakai rumus langsung yang di sini. Kenapa? Karena ini dari atas tebing, dari atas gedung. Gitu. Oke, sekarang berikutnya adalah untuk hubungan roda-roda. Bisa ini hubungan roda-roda? Yang kamu ingat apa hubungan roda-roda? Sepusat, ya ingat. Sepusat itu adalah omega 1 sama dengan omega 2. Yang lain itu adalah V1 sama dengan V2. Satu pusat itu artinya titiknya sama. Ini ya. Ini. B dengan A satu pusat. Ini kalau soal begini, kalau yang diketahui A pasti yang ditanya C. Kalau yang diketahui C pasti yang ditanya adalah A. Ya. Nah, sekarang antara B dengan A. Sepusat, berarti apanya yang sama? Omega. Maka omega B sama dengan omega A. Rumusnya omega itu apa? V per R. Maka ini VB dibagi dengan RB, ini akan sama dengan VA dibagi dengan RA. Maka VB-nya sama dengan apa? VA, RB dibagi dengan RA. C dengan B berarti apanya yang sama? V-nya, maka VC sama dengan VB. Kalau yang ditanya adalah omega, VC itu kan sama dengan apa? Omega C per RC. Nah, VB-nya kan udah tahu nih, sama dengan apa ini? VA, RB dibagi dengan RA kan? Nanti tinggal RC-nya naik. Maka omega C sama dengan RC, VA, RB ini dibagi dengan RA. Begitu ya. Jadi yang ingat aja omega itu sama dengan V dibagi R, kemudian V sama dengan omega dibagi R. Kalau ini A ya ini AA. Kalau ini B ya ini BB gitu aja ya. Oke, sekarang ini antara B dengan C apanya yang sama? Omega, berarti omega B sama dengan omega C. Antara A dengan B, V-nya yang sama, berarti VA sama dengan VB. Gambar ini nih, antara satu, ya. Oh iya, sorry, omega kali R ya. Thank you. Ya, omega kali R ya, oke ya. Ah, sekarang antara 1 dengan 2. V-nya sama, berarti V2 sama dengan V1. 2 dengan 3. Omega sama, berarti omega 3 sama dengan omega 2. 3 dengan 4. V-nya yang sama, berarti V4 sama dengan V3. Urut gitu ya. Sekarang ini, A dengan B. V-nya sama, berarti VB sama dengan VA. B dengan C. Omega, berarti omega C sama dengan omega B. D dengan C. VD sama dengan VC. Oke, bisa ya? Bisa lah, ya.
Jadi nanti kamu cari ya, cari apa yang kira-kira mau ditanyakan. Nah, kalau seperti ini, A-nya itu sama dengan apa di sini? Jalan cepat. A itu adalah selisih massa dibagi dengan jumlah massa kali gravitasi ya. Atau kalau di sini, ini siapa yang lebih besar W-nya? W1 atau W2? W1, berarti sama aja dengan W1 dikurangi W2, ini dibagi dengan M1 tambah M2, ini ditambah dengan apa? Biasanya kalau udah diketahui apa namanya K-nya kamu pakai 1/2 aja. 1/2 massa katrol ya. Nah, massa katrolnya tidak diperhitungkan ya, kamu coret aja kalau tidak diperhitungkan, berarti tinggal ini. Nah, tegangan tali ya gampang. Yang ini gimana ini? Kalau cari A-nya. Berarti berapa? 50 kurang 30 dibagi massa katrol 4 loh ya. 5 ditambah 3 ditambah dengan 2. Jadi sama dengan berapa? 20/10. Berarti sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Ya, begitu ya. Yang ini sama nih. Ini berarti hanya ada W di sini nih. Ya. Oh, udah kelihatan ya. Nah, ini W-nya. W-nya ini berarti massa benda 2 dari sinilah. Ini massa benda 1 gitu ya. Massa benda 2 berarti W2 sama dengan berapa? 40 Newton ya. Jadi A-nya sama dengan 40 dibagi dengan 2 ditambah 6. 2 tambah 6. Berarti sama dengan 40, 2 tambah 4/6 ya. Ini berarti meter per sekon kuadrat gitu. Cedric, Bobo. Oh, sleeping terus. Udah di depan. Ya. Nah, ini inget ya, yang ini ya. Yang positif yang mana nih? Ini positif ya. Ah, ini kalau ada gesekan berarti ini ada F1. Lalu di sini ada F2. Berarti A-nya sama dengan apa? W2. Oh, ini W2 ya. Berarti ini F2, ini F1 ya. W2 sin alfa kita kurangi dengan F2, kita kurangi F1 dibagi dengan massa 1 tambah massa 2 ditambah setengah daripada massa katrol. Itu kalau massa katrolnya diperhitungkan ya. Tegangan tali kan gampang. Ini gimana? Bergerak ke sini ya. Ini berarti positif ke sana ya. Ini positif, ini negatif, lalu yang ini berarti BB sama dengan negatif juga. Maka F dikurangi dengan FK dikurangi dengan WB, ini sama dengan M dikalikan A. Jadi kalau cari A-nya berarti sama dengan F dikurangi dengan FK kurang WB, berarti dibagi dengan MA ditambah dengan MB, ini ditambah lagi dengan setengah M daripada katrol. Kalau diperhitungkan massa katrolnya. Kalau massa katrol tidak diperhitungkan, berarti kita coret aja di sini 0 ya. Ini sleeping lagi 1. Tuh. Udah mimpi ketemu Tommy itu. Iya, ya. Oh, ya. Lo diperhatiin, jangan karena nanti kamu bisa nonton lagi terus kamu nggak perhatikan gitu loh. Jadi kalau ada yang kamu tidak tahu, kamu bisa tanya, ya. Oke. Yang ini ya, ingat, siapa yang ingat rumusnya koefisien gesekan secara langsung yang nggak ada orangnya? Ayo, mu sama dengan apa? 1/2 ya? Tangan alfa ya? Kalau nggak salah lo ya. Ini secara langsung ya. Ini kalau mu s. Tetapi kalau ada orang, hati-hati ya. NA-nya itu nanti sama dengan apa? W orang ditambah dengan W batang. Itu NA-nya. Berarti beda ya. Rumusnya akan berbeda. Gitu ya. Rumusnya nggak bisa pakai ini. Kayaknya kemarin Ibu jelasin salah ya? Atau tidak? Yang belum yang ada orang belum? Belum dijelasin? Ya udah, kalau belum dijelasin, mau dijelasin tak? Ya oke. Kalau gitu Ibu stop share dulu yang ini. Kita pakai dulu yang whiteboard ya. Karena agak panjang tuh. Share-nya kita pakai whiteboard nih. Oke. Bentar. Ya, sekarang yang ada orang ya, yang ada orang. Yang ada orangnya berdiri tepat akan tergelincir gitu. Oke, ini seperti ini. Lalu ini ke sini, kemudian ada batangnya ya, seperti ini. Lalu di sini ada siapa nih?
Siapa nih yang berdiri nih? Ya, Cedric ya. Ya, terlalu rendah di situ. Oke, Cedric berdiri di sini nih, Cedric. Oh, ini titiknya Cedric berdiri ya. Nah, yang perlu kamu ingat ya, ini ada W batang ya. Ini ada W batang. Kemudian berikutnya ada apa? Ya, bentar. Ini ada W orang. Kemudian ini ada apa ini? NA ya. Ini ada NA, normal di titik A. Kemudian di sini ada FA ya, ada FA gesekan di titik A. Ini sama dengan apa? Mu A N A ya. Lalu di B-nya ini ada normal B ya. Ini adalah N B. Kita anggap di sini adalah licin gitu ya. Licin. Oke. Sekarang kita lukis ini lengan-lengannya dulu nih. Pakai warna green mau ya. Ini lengannya. Ini lengannya, lalu ini lengannya, kemudian ini lengannya. Ya, oke. Ya, jadi yang pertama di sini adalah L daripada orang ya, L orang. LO nih. Yang ini. Ini adalah LO. Yang ini berarti adalah L batang. Lalu yang ini adalah L NA. Yang ini adalah L daripada FA. Ya, mana? L-nya itu adalah lengan, panjang lengannya. Torsi itu kan sama saja dengan F dikalikan dengan L kan. Ini harus tegak lurus nih. Syaratnya itu kan F itu harus tegak lurus dengan L gitu, dengan lengan momennya ya. Itu syaratnya torsi. Nah sekarang ini muternya dulu nih. Muternya kemana? Untuk orang ini kan tegak lurus di sini, maka dia muter ke sini. Maka negatif. Untuk batang ya, batang ini muternya juga ke sana. Ini searah jarum jam berarti negatif. N ini berarti muternya ke sini, maka dia positif. Gesekan muternya ke sana, maka ini negatif gitu ya. Jadi untuk torsi orang itu berarti sama saja dengan W orang dikalikan L orang. L orang dari sini ke sini nih, LO. Hubungannya dengan alfa sama ini. Ini kita nggak tahu ini berapa, pada jarak berapa. Sebutlah panjangnya dari sini ke sini adalah KL aja gitu. KL. Ini cos atau sin? Cos kan? Yang datar ini ya sejajar dengan ini berarti cos. Maka ini WO dikalikan dengan apa? KL ya. Ini KL cos alfa. Minus ya, ingat minus. Lalu torsinya batang. Ini juga minus. Berarti sama dengan W batang dikalikan dengan apa? Batang itu kan pasti di tengah-tengah. Berarti ini adalah 1/2 ya. Cos juga. Berarti kali L per 2 cos alfa. Lalu FA, torsi gesekan. Berarti sama dengan minus FA dikalikan apa? Ini kan di depan nih. Di depan sudut alfa di sini. Berarti apa? Sin atau cos? Sin ya. Ini panjang batangnya ini kan dari sini ke sini kan L kan. Berarti ini ada L sin alfa. Lalu torsi N. A. Positif nih. Berarti ini sama dengan NA. Ini panjangnya L. Di sini cos atau sin? Cos kan? Berarti ini kalikan cos alfa. Ada L-nya. Nah, jumlah torsi, ini dijumlah. Sigma torsi itu sama dengan 0. Berarti ini dijumlahin semua nih. Ya, kita tulis yang positif dulu ya. Positif dulu. Berarti ini adalah NA L cos theta alfa dikurangi dengan FA L sin alfa dikurangi dengan apa? B batang L cos alfa per 2 lalu dikurangi dengan W orang K L cos alfa ini juga per 2 sama dengan 0. Yang mau kita carikan koefisien gesekan. Maka ini yang pindahkan ke sana tuh. Jadi di sini adalah NA L cos alfa dikurangi W batang L cos alfa ini dibagi 2 dikurangi dengan W orang K L ini per 2 juga kah? Tidak ya. Yang orang enggak per 2. Ya. Cos alfa
Berarti ini sama dengan apa? FA, L, sin, alfa. FA itu sama dengan apa? Kamu ingat di sini, sigma FY itu sama dengan 0. Yang ke sumbu Y ini kan ada orang, ada batang, ada NA ya. NA beda di sini ya. NA dikurangi dengan W orang, dikurangi dengan W batang sama dengan 0. Berarti NA-nya ini sama saja dengan W orang ditambah dengan W batang gitu. Nah, yang mau dicari adalah mu-nya. Nah, ini kan kita udah dapat ini. Semuanya ada L enggak? Ada L. L-nya kita bisa coret nih. Jadi L itu nggak perlu. Gitu. Nah, ini nggak perlu. Maka kita dapat apa? N di A kali cos alfa dikurangi berapa tadi? W batang kali cos alfa per 2 ya. W batang kali cos alfa dibagi dengan 2 dikurangi dengan W orang kali cos alfa kali cos alfa aja ya. W orang, oke. Oh, ada K-nya. Ini ada K ya. W orang kali K kali cos alfa. Ini sama dengan apa? Mu A NA sin alfa. Maka mu A itu berarti sama dengan NA cos alfa kurang W batang cos alfa dibagi 2 dikurangi W orang kali K cos alfa. Ini kita bagi dengan apa? NA sin alfa. Lalu NA-nya kasih masuk tuh. Kan W orang ditambah dengan W batang kan? Di sini adalah cos alfa dikurang W batang cos alfa per 2 dikurangi W orang K cos alfa. Ini dibagi berarti di sini adalah W orang ditambah dengan W batang dikalikan dengan sin daripada alfa. Nah, sekarang ini ya, langsung ya. W orang dikalikan cos alfa dikurangi W orang kali K kali K cos alfa. W orang cos alfanya sama enggak? Sama kan? Berarti boleh keluar tuh. W orang cos alfa berarti kali 1 dikurangi dengan K. Lalu W batang cos alfa dikurangi W batang cos alfa per 2 sama dengan berapa? 1 per 2. Loh, sampai itu si Louis mainan kalkulator. Ya, ya. Ya. Ini kali ini sama dengan apa? W batang cos alfa kan? Dikurangi W batang cos alfa per 2. Berarti apa? Dikurang dengan dalam kurung ini adalah tambah ya. Oh, cocok ya tambah ya. Berarti ini adalah W batang cos alfa kali per 2 ya. Langsung ya, 1 per 2 kan? Ya, berarti 1 per 2 aja langsung. Berarti di sini adalah W batang cos alfa per 2. Lalu dibagilah dengan apa? W orang ditambah dengan W batang. Ini dikalikan dengan sin daripada alfa. Ini adalah mu A-nya. Oke? Jadi ini adalah rumus cepatnya. Tuh, kita turunkan ya. Kita namai lagi Ling Smart. Loh, ibu yang turunin toh. Coba kamu cari di internet, pasti gak ada. Ya, oke. Bisa ya? Ya. Ini. Yang ini toh, WB kali cos. Kan WB cos. Toh? WB cos alfa. Ini kan ada WB cos juga. Kenapa sin? Loh, kenapa WB sin alfa? Ini kan WB cos juga. Per 2 juga. Kan ini dikurangi dengan WB cos alfa ini per 2. Ini disamakan penyebut 2. Ini kan berarti jadi 2. Ini kan sama nih dengan ini. 2 dikurang 1. 1 kan? Jadi WB cos alfa per 2 gitu loh. Seperti itu. Ya. Oke? Mana? Slide sebelumnya kenapa? Mana? L-nya semuanya sama. L kan ini. Ada yang pakai 1 per 2. Ada yang K dikalikan L. K-nya ini yang di sini itu dari sini ke sini berapa? Misalnya 1 per 3 L gitu. Dari atas. Gitu. Misalnya tepat akan tergelincir di sini 1 per 3 L. Itu berarti nanti K-nya kamu kasih masuk 1 per 3. Hah? L-nya itu. L-nya ini. Panjang dari tangga. Bukan. L-nya itu yang ini. Ini L lengan momennya. Ini yang hijau itu lengan momen yang ini. Panjang dari sini ke sini. Ini kan cos. NA juga cos. Yang sini itu hanya F gesekan. Gitu.
Ya, oke? Ya, oke lah. Itu ya. Ya, sekarang Ibu stop share yang ini ya. Kita share ulang yang tadi tuh, soal yang tadi. Mana ini? Oke, latihan soalnya. Sampai di mana tadi? Nah, sampai sini toh? Ya, seperti itu. Nanti kamu tinggal kasih masuk aja. Oke, yang ini bisa ya? Bisa? Oke, kalau misalnya torsinya di B, ya, torsinya di B nih. Ini putarnya nih, sumbu putarnya ada di sini. Ini searah atau berlawanan? Sini ya. Yang ini tegak lurus di sini, maka ini ke sini. Ini tegak lurus di sini, maka ini ke sini ya. Kalau ini berarti membentuk sudut, kamu lihat ini. Ini tegak lurus. Misalnya di A, ya berarti ini ke sini. Ini ke sini. Kalau A, berarti sini 0 gitu. Kalau di A ya. Kalau terhadap B ya lain cerita lagi gitu. Nah, ini kalau membentuk sudut, nanti kamu bikin yang ini, yang tegak lurusnya. Ini hilangkan. Kalau torsinya di C, berarti ini muter ke sini, ini muter ke sana, ini muter ke sini. Jadi ini positif, negatif, negatif. Ya. Oke, salah. Itu hanya perjanjian di antara kita. Jadi tidak ada kepastian. Cuman kalau mau ngikutin perjanjian sudut yang positif itu kan yang berlawanan arah dengan jarum jam. Kalau searah jarum jam kan minus. Jadi Ibu pakai itu. Nah, waktu Pak Heru mungkin yang searah untuk gampang. Oh, kalau searah jarum jam positif aja, berlawanan negatif gitu. Gak apa-apa, gak ada masalah. Ya, itu hanya untuk menunjukkan arah aja. Oke? Ya. Oke, yang ini titik berat, oke? Ya. Pegas, oke? Oke. Yang penting oke. Ini kekekalan energi kan tinggal apa? Energi mekanik di titik A sama dengan energi mekanik di titik B ya. Jadi EK1 ditambah dengan EP1 sama dengan EK2 ditambah dengan EP2. Tergantung nanti yang dicari yang mana. Kalau V1-nya sama dengan 0, arti kecepatan mula-mula 0, maka ini sama dengan 0. Jadi kalau cari EK, berarti sama saja dengan EP1 dikurangi dengan EP2. Berarti sama dengan MG dikalikan H1 dikurangi H2. Berarti sama dengan MG dari delta H. Ini kan sama dengan 1/2 MV kuadrat kan? Jadi kalau cari kecepatannya berarti sama dengan akar, ini M-nya kan coret. Ya, 2G delta H. Udah. Jadi V di sini itu berarti sama dengan akar 2G delta H. Delta H itu yang mana? Itu perbedaan ketinggiannya ini. Inilah delta H-nya. Ya. Delta H-nya itu yang mana? Ya ini. Ini perbedaan ketinggian posisinya. Ini adalah delta H. Seperti itu. Ya. Oke. Ya, ini ya. Nah, seperti ini sama aja. Tergantung ini kan nggak ada soalnya. Jadi yang soalnya terserah kamu bikin sendiri. Ya, bikin sendiri gitu ya. Misalnya ya yang ditanyakan di sini adalah V2 sama dengan berapa? Berarti akar dari 2G delta H. Kalau ditanyakan adalah EK2. Berarti EK2 sama dengan apa? EK1 dikurangi dengan apa? MG delta H kan? Salah, Dik. Langsung MG delta H tahu ah. Perbedaan energi potensial langsung di sini. MG delta H ya. Atau kamu gunakan ya tadi EP1 ditambah dengan EK1 sama dengan apa? EP2 ditambah dengan EK2. Seperti itu ya. Oke, aman ya kekekalan energi ya. Nah, nih sama aja tuh ya. Oke, yang ini gimana? Kecepatan di titik ini terendah. Ini V di sini. Sama dengan apa? Sama aja ya tadi, akar 2G delta H. Ini berarti delta H-nya tuh. 20 cm berapa? 0,2 kali 10? 2 kali 2? Akar dari 4? Ini 0,5 nih. Kecepatan di sini. 2 kali 0,5? 1. 1 kali 10? Akar dari 10? Ya akar 10 gitu ya. Oke, yang jelas pakai ini, akar 2G delta H ya. Gampang. Ini sama nih ya, tadi nih. Ini ada pemain ski meluncur.
Biasanya di sini kan mula-mula kecepatan 0, jadi tinggal turunin ini ya, papannya langsung cut gitu ya. Nah, misalnya ditanyakan berapakah kecepatan di titik B? Delta H-nya berapa? TB. Delta H berapa? 40. Ini delta H. Sama dengan 40. 40 kali 2? 80 kali 10? 800. 800 akar 800? 20 akar 2. Ya, gitu ya. So easy. Oke, good. Parabol ini ya. Nah, ini yang tadi tuh. Ini ada ketinggian awal nih. Ya, ada kelajuan awal, ada ketinggian awalnya. Shoot gini. Berarti yang ke atas ini cari apa dulu? T apa? T puncak. T puncak sama dengan P0 sin 30 dibagi dengan G. Oke ya. P0-nya berapa? Berapa? 12 ya. Oh, ketinggian awal. Oh, ini kecepatan awal. Ini beda soal sih. Ini ya soal yang mana? Tunggu. Tapi itulah. Bentar ya. Yo, silahkan. Oh, ini yang nomor 3 nih. Soal nomor 3. Ketinggian awalnya 100 meter ya. Ketinggian awal 100 meter. Kecepatan awalnya 5 tuh. Di sini adalah 100 meter nih. 100 meter. V0-nya sama dengan 5 meter per sekon. Sin 30. Berarti berapa? 5 kali 1/2 dibagi berapa? 10. Berarti sama dengan 5/20. Sama dengan 1/4 atau 0,25. Ya, seperti itu. Nah, kalau ketinggian maksimum, Y maksimum, itu berarti sama dengan 100 ditambah dengan P0 kuadrat sin kuadrat alfa dibagi dengan 2G. Nanti T jatuh berarti sama dengan akar dari 2 Y maksimum dibagi dengan G. Nanti T maksimumnya berarti sama dengan apa? T puncak ditambah dengan T jatuh. Lalu X-nya berarti sama dengan V0X dikalikan dengan T maksimum. Ya, oke ya. Ini Bobo lagi terayun-ayun gini lagi Cetrik. Udah nanya. Ini Bobo. Lagu dulu tuh Nina Bobo, oh Nina Bobo gitu ya. Cedric Bobo, oh Cedric Bobo gitu. Oke, ini bisa? Halo. Konduksi? Kayaknya bisa ya, kayaknya bisa. Jangan kayaknya loh. Ini kan T-nya di sini. Ingat, T-nya ini antara 140. Berarti di antara 110 sampai dengan 40. Berarti untuk di sini delta T1-nya itu nanti sama dengan berapa? 110 dikurangi dengan T. Delta T2-nya kan T-nya lebih tinggi daripada 40. Toh, berarti sama dengan T dikurangi dengan 40. Ya. Nah, kalau dibuat Kelvin berarti kamu tambahkan dengan 273. Kuncinya kan apa? K1, A1 per D1 ini delta T1 sama saja dengan K2, A2, delta T2 dibagi dengan D2. Ya, nah ini lihat nih. Bla bla bla. Luasnya sama enggak ini? Sama. Berarti A-nya bisa dicoret. Lalu berikutnya konduktivitasnya nih. Koefisien konduktivitas P setengah kali. Berarti di sini yang di sini adalah 1/2K, yang di sini adalah K. Maka ini K-nya boleh kamu coret. Panjangnya berbeda ya. Panjangnya apa ini? Logam Q 2 kali logam P. Berarti di sini D, yang di sini adalah 2D. D-nya coret gitu. Berarti apa? 1/2 delta T1 sama dengan berapa? 1/2 juga ya? 1/2 delta T2. 1/2-nya coret lagi. Ya, oke. Seperti itu ya. Ya, siap Pak Daru. Dwi. Boleh ketemu sebentar, Bu? Oh, silakan. Mau diambil pun boleh, nggak apa-apa. Iya, oke. Ini sama ya caranya ya? Bisa ya? Bisa ya? Bisa. Karnot. Ya, Karnot ingat. Kalau kita cari T1 aksen kemarin bagaimana? Sama dengan apa? 1 dikurangi dengan eta 1 dibagi 1 dikurangi dengan eta 2 kita kalikan dengan T1 ya. Ini kalau suhu reservoirnya rendah dibuat tetap. Tapi kalau yang suhu reservoir tinggi yang dibuat tetap
Berarti mencari suhu reservoir rendah, T2. Aksen tinggal kamu balik. 1 dikurangi eta 2 dibagi 1 dikurangi eta 1 kita kalikan dengan T2. Ingat, etanya yang 2 itu lebih tinggi ya, lebih tinggi ya. Jadi ini untuk eta 2 lebih besar daripada eta 1. Misalnya 40% mau dijadikan 90% gitu ya. Maka ini adalah eta 1, yang ini adalah eta 2 ya. Oke ya. Oke, good. Salah. Nah, Carnot isi gelombang berjalan. Yuk. Ayo, persamaan umumnya apa? Y sama dengan A sin daripada omega T dikurangi dengan KX. Ingat, omega sama dengan apa? 2pi F. Maka F sama dengan omega dibagi dengan 2pi. K sama dengan apa? Ada yang ingat? 2pi per lambda. Berarti lambda sama dengan 2pi per K. Kalau dicari kecepatan, berarti sama dengan F kali lambda. Tetapi kalau kecepatan sesaat, berarti time-nya dikasih masuk, X-nya dikasih masuk. Nah, untuk cari omega di sini, berarti omeganya berapa? 120 pi ya. Lalu K-nya berapa? K-nya berarti 4 pi. Ingat ya, dimasukkan ya. Ini harus masuk nih. Ya, untuk kepersamaannya. Oke. Bisa ya ini ya? Bisa. Apa ini? Efek Doppler, efek Doppler. Ingat apa efek Doppler? Kalau pendengar mendekati sumber, VP-nya plus atau min? VP plus. Kalau pendengar menjauhi sumber, VP-nya minus. Kalau sumber sebaliknya ya. Jadi kalau sumber mendekati pendengar, maka VS negatif. Kemudian sumber menjauhi pendengar, maka VS sama dengan positif. Rumusnya apa? FP sama dengan V plus minus VP dibagi dengan V plus minus apa? VS dikalikan FS. Jadi untuk yang plus ini adalah mendekati. Yang ini mendekati. Sumber mendekati pendengar, pakai minus ya. Oke, so easy. Ya. Nah, intensitas bunyi. Yuk. I2 dibagi dengan I1 sama dengan apa? R1 dibagi R2 dipangkatkan 2 ya. Lalu taraf intensitas itu sama dengan 10 loh dari I dibagi dengan I0. Lalu taraf intensitas 2 itu sama dengan taraf intensitas 1 ditambah dengan 10 loh I2 per I1 ya. Atau taraf intensitas 2 sama dengan taraf intensitas 1 ditambah 10 loh dari R1 per R2 pangkat 2. Kemudian taraf intensitas 2 juga sama dengan taraf intensitas 1 ditambah dengan 10 loh daripada N2 per N1. Ya, ingat itu. Oke, sekarang nih. Kita lihat soalnya nih, kita coba ya. Kita coba. Taraf intensitas bunyi 1000 peluit. 1000 berarti apa? N1 sama dengan 1000. Ini berarti adalah TI1. Untuk 10 berarti adalah N2. Ditanyakan TI2, pakai rumus yang mana? TI2 sama dengan TI1 ditambah 10 loh dari N2 per N1 ya. TI1-nya berapa? 60 desibel ditambah 10 loh. N2-nya berapa? 1000 dibagi dengan 10. 1000 dibagi 10 berapa? 100. 100 itu 10 pangkat berapa? Log 10 pangkat 2 itu berapa? 2. Oke, berarti sama dengan 60 desibel ditambah dengan 20 desibel. 60 ditambah 20 80. Ini 1000 dengan berapa? Oh, ini 100 kayaknya nih. N2-nya 100 tuh. N2 sama dengan 100, berarti ini 100. Maka di sini berapa? 10 ya, 10. Apa? Oh, tak salah ya? Oh iya, tahu. Oh, berarti putar balik ya. Cocok mi tadi berarti.
N2-nya berapa? 10. 10 atau 100 itu? 10 kayaknya. Iya, 10. Digeser dulu ya, supaya jelas. Oke, kita geser dulu. Loh, kok nggak mau? Oh, 10 tawa. Iya, 10. Berarti N2-nya sama dengan 10 ya. Maka ini 10 dibagi dengan 1000. 10 dibagi 1000. 1/100. 1/100, 10 pangkat minus 2. Loh, 10 pangkat min 2? Min 2 kali 10? Minus 20. Oke. Berarti ini min 20 dB. 60 kurang 20? 40. It's so easy. Ya. Oke. Bisa ya, bisa ya, bisa. Nah, ini sama nih. Ah, ya ditanyakan N-nya nih. Loh. Tuhan Yesus. 100. Ini berarti berapa? N1 sama dengan 100. Ini adalah TI1. Yang ini adalah TI2. Pakai rumus apa? TI2 sama dengan TI1 ditambah 10 loh dari N2 per N1. Jadi TI2 dikurangi dengan, langsung aja ya. TI1 berapa? 80. TI2 berapa? 90. Ya, ini ditambah dengan 10 loh. N2 berapa? Ditanya. N1 berapa? 100. Oke, sekarang. Ini pindah ke sini berarti 10. Ya, 10. Lalu ini berarti 10 dibagi 10 sama dengan 1. 1 sama dengan loh dari N2 dibagi dengan 100. Nah, sekarang 1 itu sama dengan loh berapa? Loh 10. Berarti loh 10 sama dengan loh N2 dibagi dengan 100. Ini kan boleh hilang kan? 100-nya naik. Berarti 1000 sama dengan N2. Jadi ini adalah 1000. Oke? It's so easy. Ya. Bisa ya? Bisa. Ah, lidah dinamik ini. Ingat apa? Ini kan udah ada rumusnya semua. R-nya atau X-nya ini berarti sama dengan apa? 2 akar dari H1 dikalikan H2 ya. Kalau yang ini nih, untuk yang ini ya, sorry. Untuk yang di sini nih. Yang ini nih, X nih. X ini sama dengan 2 kali akar H1 kali H2. H1-nya itu yang ini. Ini H1. H2-nya itu yang ini, ya. Oke? Ingat ya. Ini ya. Oke, sekarang nih ke soal nih. Ah, soal yang ini. Yang pertama. H1-nya berapa? 1 meter. H2-nya berapa? Ini 1 meter juga. Berarti H2 ini. Berapa? 5 meter. Ya, H2-nya sama dengan 5 meter. Tapi ini kan kayaknya hanya ditanya deh. Iya, karena ini diketahui nih. Diketahui 2 meter nih. Berarti yang ini yang ditanyakan nih. H2 sama dengan berapa? Di sini. Ya, kan ini kan diketahui. X sama dengan apa? 2 akar dari H1 kali H2 kan. Ini kan 2 meter nih. 2 meter. Sama dengan 2 kali akar H1 kali H2. 2 per 2, 1. Sama dengan H1-nya berapa? 1 meter dikalikan dengan H2. 1 kuadrat berapa? 1. Ya, berarti H2 sama dengan 1. Oh ya sudah cocok. Ya, berarti tingginya ini berapa? Loh, enggak. Enggak loh. H2-nya kan bukan yang ini. H2-nya kan yang ini nih. Apa yang ditanyakan? Hah? Ada di SKL. Ya. Oh, time. Oh, waktunya. Ya, kalau waktunya kan berarti ini kita cari H2 nih. H2 time-nya TM itu, oh kalau T ya gampang nih. Ini kan kita cari V di sini. V-nya kan sama dengan akar dari 2GH1 kan? Ya kan? Jadi untuk cari T ini kan ada X nih. Ini X. Maka T sama dengan X dibagi dengan V. Itu aja. Ya. Nah sekarang kalau ini perbandingan X1 dan X2. Ini kan 100 meter nih. Ya ini 20. Berarti ini ke sini berapa? 80 kan? Nah, berarti X1 kan sama dengan 2 dikalikan akar 20 kali 80. Sama dengan berapa?
2 kali 40 sama dengan 80 ya. Kemudian yang titik 2 ini 50. Ini ke sini berapa? A1-nya 50 juga kan? Berarti X2 sama dengan 2 dikalikan akar 50 kali 50. Sama dengan berapa? 100 ya. Oke. Ini X2 itu dari sini ke sini. Ya, ini X2-nya. Jadi kalau delta X-nya berarti berapa? Ya, 20. Ya, oke ya, gitu ya. It's so easy. Bisa ya, bisa. Ini sama aja. Nah, ini Bernoulli nih, ya. Bernoulli kalau pipa Venturi ini kamu ingat aja. Kamu ingat yang ini aja, V1. Ya, V1 itu sama dengan akar 2GH dibagi A1 per A2 dipangkatkan 2 dikurangi 1. A1-nya itu yang ini. Ini di sini. A2-nya itu yang kecil. Ya. Jadi kita lihat nih di soal aja nih, ada soal. Cuman di anumu enggak ada tuh. Nah, ini. Kecepatan aliran air. Ini berarti di sini. Di penampang 1 ini. Penampang 2 itu yang ini, penampang 2 ya. Lalu yang ditanyakan, oh terlalu gampang. Kecepatan air di penampang 2 ya. Nah, ini V1, A1, A2 ya, ini hanya sama dengan 35 meter. Ini bisa kamu gunakan nanti A1 V1 sama dengan A2 V2. Pakai ini aja nggak apa-apa ya. Tapi rumusnya V1 kan tadi ini. V1 itu sama dengan apa tadi? Akar dari 2G delta H dibagi dengan A1 dibagi dengan A2 dipangkatkan 2 dikurangi dengan 1 ya. Jadi masukin aja dari situ. Oke. Pakai itu rumus. Nih, lagi nih. Ya. Besar kecepatan aliran pada penampang 2 gitu. Sama sih soalnya seperti itu. Oh, ini sama kayaknya dengan yang di atas ya. Kecepatan aliran pada penampang 2 ini delta-nya sama dengan sekian kalau diketahui V1-nya gitu. Jadi ditanyakan V2-nya sama dengan berapa. Ya kamu tinggal cari dulu perbandingan antara A1 dengan A2 gitu ya. Kan dari rumusnya, apa tadi rumusnya? Rumusnya ini ya. V1 sama dengan berapa? Akar 2G delta H dibagi dengan A1 per A2 pangkat 2 dikurangi 1 kan? Berarti ini V1 kuadrat sama dengan 2G delta H dibagi A1 dibagi dengan A2 pangkat 2 dikurangi 1. Ini pindahin ke sini. Berarti A1 dibagi dengan A2 min 1 sama saja dengan 2G delta H per V kuadrat. Maka A1 ini pangkat 2 ya. Per A2 sama saja dengan 2G delta H per V kuadrat ini ditambah dengan 1. Ini adalah A2 ya. A1 kuadrat ini. Nah, berarti A1 per A2 ini sama dengan akar dari 2G delta H ditambah V kuadrat, V1 kuadrat ya. Ini dibagi dengan V1 kuadrat. Ya, pakai ini. Ini perbandingannya A1 dibanding A2. Nah, nanti masuklah di A1 V1 sama dengan A2 V2. Berarti V2 sama saja dengan apa? A1 V1 dibagi dengan A2. Nah, A1 V1-nya kamu masukin ini. Gitu. Ya. Oke. Bisa ya? Ya, dimasukin aja. Oke. Seperti itu. Oke, silahkan dikerjakanlah. Soal-soal yang ada. Coba kalian buka bagian Bernoulli. Bagian Bernoulli yang ada di buku cetak, buku fotokopian itu. Ya, oke, sampai sini dulu di pembahasannya. Itu stop share dulu. Bernoulli. Nanti kalau ada pertanyaan, halaman berapa, 50 berapa, atau berapa itu? Bernoulli. 25 kayaknya 25 deh.